ya harus gambling gitu, harus bertaruh dan harus berjuang penuh untuk kemudian bisa memenangkan di Pilgub Jabar. Beda dengan DKI Jakarta. Kalau di Jakarta Anies ya tinggal merem pun jadi kayaknya itu ya. Karena elektabilitasnya sangat tinggi. Selamat malam semuanya. Hari ini kita sama-sama menyaksikan detik-detik terakhir Pilkada 2024 yang sangat menegangkan, yang dinamika dan perubahannya itu berubah sangat cepat sekali dan sampai tengah malam gitu. Banyak orang nungguin sampai jam 12 malam gitu, dan beberapa pendukung Anies itu semalam ada yang sempat live streaming di depan rumah Anies. Saya dengerin. Karena hiburan sendiri. Mereka itu sampai jam 11.10 gitu ya. Sebagian mereka masih yakin bahwa Anies akan keluar dan maju di Pilgub DKI Jakarta lewat PKB. Nggak tahu lah mereka ini punya keyakinan dari mana gitu ya. Tapi ngelihat banyak orang nunggu sampai jam 12 malam, ini sangat luar biasa, menegangkan dan seru sekali gitu ya kalau saya lihat, bagi saya pribadi. Dan pada akhirnya Anies yang awalnya ini sudah gagal di Pilgub DKI Jakarta, tidak bisa maju lewat PDI Perjuangan, itu kan diusulkan akan maju di Pilgub Jabar gitu bersama Ono Surono. Dan ini posternya sudah beredar gitu ya. Saya juga sudah posting di sosmed gitu kan. Wah, jadi kayaknya nih gitu ya. Kalau ngelihat dari berita-berita di PC dari Bandung yang bilang bahwa ini sudah 95%. Wah, dikit lagi nih. Tapi dalam politik 5% itu pengaruh. Dan yang terjadi adalah yang 5% itu gitu ya. Anies gagal atau batal maju di Pilgub Jawa Barat dengan alasan yang disampaikan oleh jubirnya, ini karena Anies ini merasa bahwa di Pilgub Jabar ini tidak ada aspirasi masyarakat atau orang-orang yang memintanya untuk maju di Pilgub Jabar. Dan ini berbeda dengan DKI Jakarta katanya. Di DKI Jakarta itu banyak orang yang meminta, ada aspirasi, ada DPW, DPD menyampaikan, meminta Anies untuk maju di Pilgub. Dan kalau di Jawa Barat ini nggak ada, sehingga Anies tidak bisa menerima tawaran ini karena tidak adanya aspirasi dari masyarakat katanya gitu ya. Tapi dari sisi para pendukung Anies yang sangat fanatik, yang semalam sampai live streaming sampai jam 12 malam gitu ya. Mereka meyakini bahwa Anies ini ngeprank PDI Perjuangan. Ini balas dendam katanya, karena PDIP gak jadi mengajukan Anies di Pilgub Jakarta, sehingga sekarang giliran PDIP yang dibatalkan sama Anies. Anies jadi gak mau maju. Jadi ini skornya 1-1. Ya terserahlah gitu ya. Para pendukung Anies itu pasti sangat kecewa sekali, sangat marah sekali, karena di Pilkada 2024 ini mereka jadi nggak punya kegiatan. Jadi mereka itu nggak punya jagoan gitu ya. Dan pasti tidak menyenangkan gitu ya. Jadi kalau mereka meyakini cerita yang seperti itu dan itu cukup menghibur mereka, nggak apa-apa, kita iyakan aja. Kasihan soalnya gitu. Iya ya, 1-1 deh, 1-1, seri, draw. Tapi kalau kita mengacu kepada juru bicara Anies Baswedan yang mengatakan tidak ada aspirasi di Jawa Barat dan ini berbeda dengan DKI Jakarta, dalam bahasa yang lebih sederhana bisa saya simpulkan bahwa kubu Anies Baswedan ini takut untuk kalah di Jawa Barat gitu. Karena memang kalau kita baca dari data terakhir di Pilpres 2024, memang sangat berbeda sekali angkanya antara Jawa Barat dengan DKI Jakarta. Kalau di Jakarta gitu ya, Anies ini bersaing sangat-sangat ketat sekali dengan Prabowo dan Gibran. Dengan logistik, dengan pengerahan yang luar biasa yang dimiliki oleh Prabowo Gibran, Anies masih bisa mengimbangi. Sehingga kalaupun kalah, itu kalahnya cuma puluhan ribu gitu ya. Nggak sampai ratusan ribu, hanya sekitar 30 ribu kalau nggak salah. Sehingga kalau Anies bisa maju di Pilgub Jakarta, bahasa sederhananya gitu ya, jangankan lawan Ridwan Kamil, lawan Prabowo sekalipun Anies punya kans untuk menang gitu, karena sangat tipis sekali kemarin yang terakhir 2024 gitu ya. Ini apalagi ngelawan Ridwan Kamil yang tidak punya elektabilitas di sana gitu ya, yang tidak sekuat Anies di Jakarta. Dia datang dari Jawa Barat dengan segala perbedaannya gitu ya. Jadi ya Anies pede untuk menang di Jakarta, makanya pengen maju lagi. Tapi kalau di Jawa Barat
ini benar-benar kalah telak gitu. Di Pilpres kalau kita lihat, pasangan Prabowo Gibran itu menang di atas 50%. Sementara Anies hanya sekitar 23-24%. Sehingga kans untuk menangnya di Jawa Barat ini lebih kecil dibandingkan di Jakarta. Memang yang dilawan bukan Prabowo, hanya Deddy Mulyadi dan Saihu gitu ya. Tapi kan dari mesin partai kita bisa prediksi kekuatannya seperti apa. Jadi kalau Anies maju di Pilgub Jabar, ini kemungkinan kalahnya itu cukup tinggi gitu. Sehingga makanya kemudian dia tidak maju. Tapi kalau kita melihat gitu ya, bagaimana Anies ini bisa tidak jadi maju di Pilgub Jabar, itu benar-benar berdasarkan perhitungan yang sangat cepat sekali. Karena tawarannya kan dalam hitungan jam gitu ya. Tawaran itu muncul pada siang hari sampai sore gitu ya. Dan Anies harus memutuskan dalam hitungan jam apakah dia akan maju di Jawa Barat atau enggak. Dan akhirnya dia memilih tidak maju. Karena kalau dilihat dari bagaimana PDI Perjuangan situasinya yang ada di Jawa Barat gitu ya, dan dia harus melawan jagoan-jagoan seperti PKS dengan mesin partainya, kemudian koalisi Kim Plus seperti Golkar, Gerindra, dan yang lainnya, jelas itu tidak mudah gitu. Kalau di Jakarta, Anies mau ngelawan siapapun gitu ya, tanpa partai sekalipun, dia pede untuk bisa memenangkan pemilu. Kenapa? Karena modalnya tinggi sekali. Dia bisa mengimbangi Prabowo, tapi di Jabar dia kalah telak. Sehingga makanya dia nggak pede. Apalagi PKS punya mesin partai yang sangat militan di Jawa Barat dan mereka sudah mengusung calonnya sendiri. Seandainya gitu ya, seandainya ini waktunya memungkinkan atau PKS bisa merevisi dukungannya dan dia bisa mengusung Anies di Jawa Barat, mungkin Anies akan maju di sana. Tapi kalau diusung oleh PDI Perjuangan tanpa koalisi gitu ya, sementara yang harus dihadapi adalah raksasa besar seperti Gerindra, Golkar, PKS, dan sangat militan. PKB juga ada calonnya sendiri. Jadi Anies ini kayaknya ragu-ragu karena kemampuan dia memenangkan di Pilgub Jabar tidak sama seperti DKI Jakarta. Tapi bahasanya ya dikemas dengan cukup bagus gitu ya. Di Jawa Barat tidak ada aspirasi gitu ya. Maksudnya ya nggak ada orang dukung nantinya dan akhirnya ya bisa kalah gitu. Jadi selain itu juga karena dari Jakarta ke Jawa Barat ini kan turun level gitu. Sementara Anies ini kan sebelumnya sudah capres gitu. Jadi udah dari capres kalah turun jadi cagup DKI Jakarta. Nggak jadi ke Jawa Barat ini kan turunnya jauh sekali. Udahlah turun jauh sekali, kemungkinan menangnya juga kecil, tipis gitu ya. Ya harus gambling gitu, harus bertaruh dan harus berjuang penuh untuk kemudian bisa memenangkan di Pilgub Jabar. Beda dengan DKI Jakarta. Kalau di Jakarta Anies ya tinggal merem pun jadi kayaknya itu ya. Karena elektabilitasnya sangat tinggi. Dan selain itu, selain harus memperjuangkan dengan sangat luar biasa, harus kerja keras bagi Anies Baswedan kalau pengen maju di Pilgub Jabar dan bisa menang gitu ya. Kalaupun dia menang, itu reward atau panggung politiknya jelas tidak sebesar di Jakarta. Jadi, kalaupun Anies maju gitu ya dengan potensi kalah yang cukup besar dan kalaupun dia menang di Jabar, setelah dia menang pun kans bagi dia untuk maju atau berlaga di Pilpres 2029 itu kecil kemungkinannya gitu. Tidak seperti di DKI Jakarta. Kalau di DKI Jakarta, Anies maju dan menang, udah pasti dia akan ikut di Pilpres 2029. Tapi di Jawa Barat belum tentu gitu. Jadi udahlah bisa kalah gitu ya. Kalaupun menang belum tentu bisa maju gitu ya, nggak ada jaminan. Jadi tidak sebanding antara perjuangan dan panggung politiknya, antara perjuangan dengan hasilnya. Jadi makanya Anies memilih tidak maju di Pilgub Jawa Barat gitu karena ya berdasarkan perhitungan-perhitungan tadi. Tapi ya itulah yang kemudian membuat Anies ini jadi tidak punya nilai juang nampaknya gitu. Sehingga selanjutnya kita bisa melihat Anies ini nantinya akan kemana gitu. Karena ya bagaimanapun Anies ini butuh panggung sampai 2029 gitu. Kalau dia tidak jadi apa-apa, dia bukan gubernur, dia bukan menteri gitu ya. Jadi dia akan sangat kesulitan untuk bisa berlaga lagi di Pilpres selanjutnya. Dan kalau kita mengacu kepada Sandiaga Uno misalkan gitu ya. Sandiaga ini sudah jadi menteri, sudah aktif sekali di sosial medianya, dia sangat atraktif sekali
bergabung, pindah partai sampai pindah ke P3 gitu ya, untuk membuka peluang dan kemungkinan dia tetap bisa berlaga di Pilpres 2024, tapi pada akhirnya dia nggak maju. Padahal Sandiaga Uno ini dengan segala kekuatan logistik dan pesonanya, dengan apa yang sudah pernah dia lakukan di Pilpres sebelumnya gitu ya, seharusnya Sandiaga Uno ini menjadi salah satu cawapres yang dipilih oleh partai. Seharusnya. Apalagi ada 3 pasang gitu kan. Kemungkinannya tuh lebih besar Sandiaga Uno untuk maju. Tapi akhirnya dia nggak maju. Jadi udah jadi menteri gitu ya, punya logistik besar, tetap aja nggak bisa mengulangi. Apalagi Anies gitu. Nggak punya jabatan gitu ya. Kemudian nggak punya logistik besar. Sekarang dia gagal maju sebagai cagup di provinsi manapun. Dan kalaupun misalkan setelah ini dia jadi menteri, lah kok kayaknya susah sekali. Mau maju dari mana gitu kan. Menteri kan biasanya itu dari utusan partai gitu. Nah dia sendiri nggak punya partai gitu kan. Dan kalau ngelihat dari sosok Prabowo Subianto yang kayaknya sampai sekarang masih tantrum, masih diingat-ingat soal penilaian 11 dari 100, kayaknya nancep banget di hati Prabowo. Jadi Anies ini nampaknya gitu ya, ucapan Anies waktu itu sangat nancep sekali. Berbeda dengan pernyataan atau ucapan-ucapan Ganjar di debat capres. Sekeras-kerasnya pernyataan Ganjar, itu nggak ada yang nancep gitu. Tapi Anies menilai 11 dari 100, itu kayaknya membuat hati Prabowo sampai sekarang itu teringat-ingat. Sampai kiamat nah kayaknya tuh Prabowo ingat gitu. Jadi ya peluang dia untuk jadi menteri nantinya di kabinet Prabowo nampaknya juga kecil sekali. Selain dia nggak punya partai, dia juga tidak ada di hati Prabowo gitu ya, tidak bisa dimaafkan. jadi ya mungkin inilah akhir dari karir politik seorang Anies Baswedan gitu ya. Dia sulit sekali untuk kemudian bisa berlaga di Pilpres 2029 atau Pilpres selanjutnya. Kecuali dia bikin partai atau kemudian dia bikin gerakan dan sebagainya yang itu nampaknya membutuhkan logistik yang sangat-sangat besar. Dan kalau dia tidak punya jabatan, rasanya berat bagi dia untuk tetap bisa beraktivitas dan memberikan efek-efek di media atau membuat masyarakat masih ingat dengan sosoknya sampai 2029. Karena ini waktu yang sangat lama, segala perubahan bisa terjadi dan kemudian Anies nampaknya akan ditinggalkan dan dilupakan. Jangankan Anies, Sandiaga Uno pun dilupakan gitu ya. Jadi ya saya nggak tahu ke depan akan seperti apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Tapi ini menarik bagi saya karena bagaimana seorang Anies yang sebelumnya sudah bisa berlaga di capres gitu ya, di level pilpres, ini gagal di level pilgub, gagal maju atau tidak maju di level pilgub. Ini sangat luar biasa, kok bisa gitu? Ibaratnya kan ibarat kita udah lulus kuliah gitu ya, ini tes ujian SMA nggak lulus ya ini. Ya tapi apapun itu, kepada para pendukung Anies yang hari ini mungkin sedang kecewa, silahkan cari narasi atau cerita yang membahagiakan kalian. Saya tahu ini cerita yang sangat tidak mudah sekali bagi kalian, tapi pada akhirnya di dalam dunia politik yang bisa bertahan adalah orang-orang yang berhasil untuk menciptakan imajinasinya sendiri dan mengalahkannya sendiri. Jadi para politisi itu bisa membangun cita-cita lewat imajinasi dan bayangan. Dan setelah ini gagal, dia harus bisa kalahkan sendiri. Dan setelah itu, dia mungkin bisa berdamai. Tapi kalau ini tidak bisa, seorang politisi tidak bisa mengalahkan imajinasinya sendiri, gitu ya, biasanya dia akan salah-salah dalam langkah-langkah selanjutnya. Anies Baswedan hari ini, dia punya imajinasi yang cukup sempurna sebagai cagup DKI Jakarta. Dan itu kemudian dia gagal. Jadi, mungkin ke depan dia harus melawan imajinasinya itu, melawan keyakinannya sendiri gitu ya, dan kemudian menyadari bahwa faktanya hari ini dia ditinggalkan oleh semua partai. Dan satu-satunya partai yang justru membuka peluang, membuka komunikasi kepada Anies Baswedan adalah partai yang sebelumnya itu sangat-sangat dibenci oleh para pendukungnya. Jadi ini harus dia sadari gitu ya, imajinasi dan kenyataannya harus benar-benar dia luruskan sehingga ke depan dia bisa mengambil kebijakan yang benar. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.